Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini kita libur dulu membahas alur cerita Prison Break-nya ya. Tapi tenang, kali ini kita akan membahas film yang masih bertemakan penjara. Film yang akan dibahas yaitu film di tahun 2009 yang berjudul Cell 211. Cerita seorang polisi yang menyamar menjadi tahanan dan menyusup ke dalam penjara memang sudah biasa. Namun bagaimana jika seorang pegawai penjara yang baru keterima kerja di sana harus terpaksa menyamar sebagai narapidana karena berada dalam kondisi kewasnya penjara? Bagaimana keseruan film Cell 211 ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai intronya. Perkenalkan, dia adalah Juan Oliver, seorang pekerja yang baru diterima sebagai petugas penjara. Sebelum mulai bekerja, Juan akan berkeliling lapas untuk mengetahui medan seperti apa lapas tersebut. Juan meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua di rumah yang bernama Elena. Juan pun masuk ke dalam ruang tahanan ditemani oleh para sipir lain. Para napi sedang berada di dalam selnya masing-masing, sehingga mereka leluasa untuk berkeliling. Nampak sedang dilakukan perbaikan penjara karena kerusuhan yang sebelumnya terjadi. Mereka berbicara bahwa mereka memiliki seorang intel yang menyamar menjadi napi, yaitu Apache. Apache pernah berhasil membongkar penyelundupan senjata dengan kertas yang Apache tulis berisi besi wastafel sel 233. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada batu yang jatuh dari bangunan yang sudah lapuk dan mengenai kepala mereka. Juan terlihat pusing dan ternyata kepalanya mengeluarkan darah. Karena kesulitan membawa ke rumah sakit, ia pun dibaringkan terlebih dahulu di sel 211 yang masih kosong. Perkenalkan, dia adalah Malamadre, seorang bos para napi. Semua napi di sana tunduk patuh kepadanya. Biar nggak ribet nyebut Malamadre, kita ganti aja ya, jadi Bang Napi. Bang Napi dikembalikan ke selnya. Ternyata ia memiliki kunci di mulutnya dan berhasil membuka dirinya sendiri. Lalu ia mencekik si penjaga di sana. Ia pun berhasil kabur dan membuka seluruh sel penjara. Para napi pun berhamburan membuat kerusuhan. Para sipir yang mengantar Juan melihat kerusuhan di penjara. Mereka pun segera kabur dan meninggalkan Juan. Takut mereka disiksa oleh para napi tersebut. Seorang napi masuk ke sel Juan untuk membangunkannya. Lalu ia mengunci sel tersebut dan ia akan melaporkan kepada Bang Napi. Tahu dengan hal itu, Juan segera melepas sepatu, ikat pinggang, dompet, dan barang-barang lainnya. Dan ia pun menyembunyikannya. Napi itu pun kembali dan menyuruh Juan untuk menghadap ke Bang Napi. Mereka pun bertemu. Juan berkata dia anak baru dari sel 211, ditangkap telah melakukan kasus pembunuhan. Di sini Juan menyamar menjadi seorang napi di sana. Karena jika ia ketahuan seorang pegawai penjara, bisa-bisa ia dihabisi. Bang Napi bertanya kenapa kepalanya Juan berdarah. Juan mengaku telah digebuki oleh para sipil di hari pertamanya. Para napi pun menyambut Juan dengan baik. Penghancuran penjara pun terjadi di mana-mana. Mereka merusak CCTV. Ketika melihat hal ini, Juan berkata dengan lantangnya untuk tidak menghancurkan CCTV. Karena CCTV itu akan berguna nantinya saat negosiasi. Sebagai gantinya daripada CCTV tersebut dirusak, lebih baik ditutup oleh kain. Juan pun dengan tangannya sendiri memanjat dan menutup CCTV tersebut. Sambil bermaksud menunjukkan kepada para petugas penjara, memperlihatkan dirinya bahwa ia masih hidup dan telah menyamar sebagai napi. Bang Napi menemukan bahwa teroris Basque yang terkait dengan organisasi ETA, sebuah organisasi separatis bersenjata, ditahan di penjara yang sama di sana dan berencana untuk menggunakannya sebagai sandera. Para pasukan SWAT pun disiapkan untuk segera masuk ke penjara. Mengingat para napi memiliki sandera. Perkenalkan, dia adalah Almansa, seorang negosiator yang akan bernegosiasi dengan para napi. Dengan hati yang diberikan, Bang Napi pun meminta Almansa untuk masuk ke penjara dan bernegosiasi lebih lanjut. Almansa pun ke penjara dan ia diberikan listing permintaan yang harus dipenuhi agar mau para sandera selamat. Seperti misalnya masalah kunjungan, dokter, makanan, dan fasilitas-fasilitas penjara lainnya. Almansa pun kembali ke kantor, tapi tiba-tiba terdengar bunyi alarm. Almansa pun disandera dan Juan diperintahkan untuk mengecek.
Ternyata ada seorang pria yang mati karena bertengkar. CCTV merekam aksi tersebut dan sipir menyangka bahwasannya pria yang tewas itu adalah Sandra ETA yang mereka cari. Tahu Sandra sudah mati, mereka memerintahkan pasukan SWAT untuk masuk. Tapi dengan gesit, Juan turun ke kamar mandi untuk membawa para Sandra tersebut dan memperlihatkannya ke depan kamera bahwa Sandra masih hidup. Misi Juan pun berhasil, mereka menarik kembali pasukan SWAT-nya. Dan Juan pun dielu-elukan atas perbuatannya itu. Juan pun mendapatkan kepercayaan lebih dari Bang Napi. Para napi mendapatkan makanan yang mereka mau dari para petugas penjara. Dan di ruang makan tak sengaja Bang Napi meninggalkan HT-nya. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Juan. Juan pun masuk ke sel dan menggunakan HT itu untuk menanyakan kabar Elena istrinya. Dan katanya ia baik-baik saja. Saat Juan menanyakan kepada polisi strategi apa yang akan ia jalankan, Juan segera menyadari bahwa dia sendirian karena situasi menjadi lebih terpolitisasi dan pemerintah terlibat. Dan ia pun mengembalikan HT-nya tersebut kepada Bang Napi. Aksi itu dilihat oleh Apache sang intel di sana, lalu mengambil HP yang ia sembunyikan dan menelepon ke kantor untuk mencari tahu siapa Juan sebenarnya. Apache pun menghampiri dan memberitahu Juan bahwa ia telah tahu siapa Juan sebenarnya. Tapi di sini Apache bukannya bekerja sama dengan Juan. Ia malah ingin membuat sebuah negosiasi yang menguntungkan dirinya. Jika tidak, ia akan memberitahu Bang Napi. Ketika ini menjadi berita di sebuah media, hal itu memicu kerusuhan lainnya di penjara di seluruh negeri, serta demonstrasi di negara Basque. Istri Juan, Elena, perlahan-lahan mengetahui tentang situasi kerusuhan penjara dan menuju ke sana untuk memastikan suaminya baik-baik saja. Para keluarga dari narapidana pun berdatangan ke sana, hingga akhirnya terjadi chaos. Tim anti huru-hara pun berusaha membubarkannya. Elena pun dipukuli secara brutal di sana. Rekaman kamera menunjukkan bahwa Elena berada di kerusuhan tersebut. Juan bersikeras mencari informasi mengenai keselamatan istrinya. Bang Napi menuntut informasi dari semua yang terluka akibat kerusuhan tersebut. Pihak berwenang menanggapi, dan keluarlah nama-nama korban yang hanya berjumlah 4 orang. Ini membuat marah para narapidana yang percaya bahwa polisi menyembunyikan informasi. Oleh karena hal itu, mereka memutuskan untuk membunuh salah satu Sandra ETA. Namun, Juan campur tangan dan menyarankan mereka hanya memotong telinganya saja. Juan pun terpaksa disuruh melakukannya, dan dia pun lakukan dengan tangannya sendiri. Pada malam harinya, Juan pun mengancam balik bahwa ia pun mengetahui bukti Apache adalah seorang intel, yaitu tulisan yang Apache buat untuk melapor kepada sipir penjara. Juan membuat negosiasi kembali ke Apache. Juan meminta agar menyelidiki informasi tentang istrinya. Jika tidak, maka Bang Napi akan tahu bahwa Apache adalah intel. Utrilla, petugas polisi yang memukul Elena, diskors dan diminta pergi. Kemudian Juan dibawa ke sebuah ruangan terpencil. Pintu ditutup di belakangnya dan beberapa orang Bang Napi mengelilinginya. Dia diberitahu jumlah korban pembubaran demonstran lebih dari 4 orang. Polisi berbohong. Apache menunjukkan kepada Juan sebuah rekaman yang mengejutkan yang terjadi pada kerusuhan tersebut. Rekaman menunjukkan bahwa Elena dipukuli oleh penjaga penjara yang bernama Utrilla, yang kemudian meninggalkannya di tanah begitu saja. Juan bersikeras agar Utrilla dibawa masuk ke penjara. Di dalam, Utrilla dihadapkan pada rekaman ponsel oleh Juan yang marah. Juan kembali bersikeras untuk berbicara dengan Elena. Tetapi dia malah mengetahui bahwa Elena dan anaknya yang belum lahir telah meninggal. Juan pun menangis. Juan pun emosi sejadi-jadinya. Sebagai ganjarannya, para narapidana dengan kejam memukuli Utrilla. Tapi di sini Utrilla membongkar rahasia bahwa Juan adalah petugas penjara yang menyamar. Dia meminta Juan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, Juan dengan kejamnya memotong leher Utrilla tanpa belas kasih, dan Juan pun bergabung dengan para tahanan dalam pertarungan mereka. Setelah Juan kehilangan semua keinginan dan alasannya untuk hidup. Bang Napi tidak percaya apa yang dikatakan Utrilla, mengingat bahwa Juan dengan kejamnya membunuh Utrilla. Juan masuk ke selnya dan mencoba bunuh diri dengan menggantungkan dirinya menggunakan ikat pinggang, namun dia gagal. Pemerintah mengirimkan utusan untuk bernegosiasi secara langsung. Pemerintah menyetujui tuntutan Bang Napi. Namun Juan menyeret mayat Utrilla di depan utusan tersebut dan mengubah negosiasi yang telah ditulis di kertas kemarin. Juan bersikeras bahwa pihak penjara harus mengumumkan di media
kematian istrinya murni karena kesalahan sipir penjara, atau jika tidak mereka akan membunuh para sandera. Pemerintah tidak menyetujui tuntutan tersebut dan mengirimkan tim SWAT. Karena tahu Juan sudah berkhianat, sekarang Apache pun menembak Juan dan Bang Napi dengan parah. Tim SWAT pun berhasil menyelamatkan ketiga orang sandera dan mereka menemukan mayat seorang pengkhianat, yaitu Juan. Dan film pun tamat. Film yang cukup menarik di awal, namun sayang akhir ceritanya kurang menyenangkan karena di mana si tokoh utama harus tewas di tangan orang penjara. Nah, segitu dulu alur cerita kali ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.